Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita memanage kalender kita di aplikasi Microsoft Outlook. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Di masa pandemi maupun masa peralihan sekarang ini, kita seringkali melakukan sebuah jadwal meeting, baik itu online ya, ataupun sekarang ini kita melakukan meeting secara offline. Oke. Nah, seringkali saya ketika diminta meeting, Pak Sagi, kita meeting besok jam 10 ya, atau meetingnya lusa jam 11. 10 menit kemudian, pasti saya lupa. Oke. Nah, biasanya saya minta kepada yang ngajak saya meeting, oke, kirim invitation-nya. Ya. Kenapa? Karena dengan invitation ini terintegrasi dengan kalender kita di Microsoft 365, itu akan memudahkan kita mengatur jadwal kita. Termasuk bagaimana kita bisa menerima meeting itu, atau kita bisa mereject meeting itu apabila meeting tersebut bentrok dengan jadwal kita yang lain. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan Microsoft Outlook. Untuk membuka Microsoft Outlook, Anda ketik Start, kemudian ketikkan Outlook, oke, dan kita buka aplikasi Outlook sini. Nah, pada dasarnya Anda bisa menggunakan aplikasi Outlook yang ada di Office 2013 ya minimal, yang sudah diupdate Service Pack 1, atau Office 2016, atau Office 2019, atau Office yang ada di Microsoft 365 Apps for Business atau Microsoft 365 Apps for Enterprise ya. Jadi bisa edisi apa aja. Atau apabila Anda berlangganan Microsoft 365 yang personal ya, yang ada aplikasi Office-nya, Anda bisa menggunakan Outlook dari yang Microsoft 365 personal. Oke. Nah, dari sini kita akan login ke email kita, ketikkan alamat email Anda di Microsoft 365. Pada step selanjutnya, dia akan meminta password Anda dan mungkin meminta semacam kayak multi-factor authentication. Untuk setup multi-factor authentication, Anda bisa lihat di video di link di atas. Atau di atas ini ya. Oke, kita sudah berhasil men-setup Microsoft Outlook di desktop kita. Fungsional dasar dari aplikasi Microsoft Outlook ini adalah bagaimana kita bisa menjadi email client dari Microsoft 365 atau email server lainnya ya. Nah, di mana kita bisa melakukan kolaborasi berupa email. Dan tentu saja yang akan kita bahas kali ini, yaitu adalah kalender. Untuk operational kalender, caranya adalah kita klik dulu di bagian tombol sini, kalender. Pada tab kalender ini, Anda bisa melihat jadwal-jadwal Anda ya, yang Anda setup sendiri ataupun dari invitation dari rekanan Anda. Oke. Untuk membuat sebuah jadwal untuk saya sendiri, ya, caranya adalah kita lakukan new appointment, kemudian kita pilih tanggalnya. Misalkan saya pilih di tanggal 9, ya, di jam 10. Oke, selama 1 jam. Oke, misalkan, ya, dari sini kita save. Dari sini kita bisa mencatatkan jadwal bahwa tanggal 9 jam 10 saya perlu melakukan kirim kado ulang tahun gitu ya. Cara lainnya kita bisa lakukan dengan kita drag drop di sini. Nah, kita highlight, kemudian kita klik new appointment. Nah, dia akan langsung men-setting ke waktu yang kita pilih. Misalkan kini di sini adalah lunch bersama istri. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan kalender jadwal pribadi kita. Selanjutnya adalah kita mau men-setup meeting dengan orang lain, ya. Tentunya kita perlu memberikan invitation kepada orang tersebut, ya. Caranya adalah kita sama, ini misalkan kita highlight di tanggal 7 jam 13, kemudian kita klik new meeting. Nah, misalkan ini adalah setelah kita setting title-nya, kita juga bisa mengundang seseorang ke dalam meeting tersebut. Misalkan kita mengundang di sini adalah Iwan, ya. Kemudian kita undang juga Budi. Oke. Nah, ada dua jenis
undangan yang bisa kita setting di sini, yaitu pertama adalah required, artinya menyatakan bahwa orang-orang ini wajib untuk ikut. Dan selanjutnya adalah yang sifatnya opsional, artinya orang ini boleh ikut atau kalau tidak sempat juga boleh enggak, ya. Misalkan saya taruh di required ini adalah Iwan dan Budi, dan di optional ini adalah misalkan Putri. Oke. Selanjutnya Anda bisa mengisi subjeknya, misalkan. Selain itu, Anda juga bisa memberikan attachment terhadap invitation ini, ya, dengan cara Anda buka File Explorer, kemudian Anda drag drop file-file yang dibutuhkan. Oke. Biasanya apabila kita melakukan meeting offline, kita juga perlu menginformasikan kepada yang kita undang, itu adalah kita mau meeting di mana. Tentunya kita perlu melakukan booking terhadap ruangan tersebut. Pada Microsoft 365, ruangan bisa memiliki semacam kayak schedule sehingga dia bisa dilakukan booking, ya. Nah, untuk kita melakukan bookingnya, kita klik di sini adalah location. Nah, kita pilih ruangan yang mana. Nah, di sini bisa terlihat masing-masing ruangan itu lokasinya di mana dan kapasitasnya berapa. Pada meeting ini karena pesertanya adalah 4 orang, kita pilih yang kapasitasnya 5 orang. Oke. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih OK. Dari sini kita sudah lengkap membuat draft invitation kepada yang kita ingin undang meeting, ya. Dan untuk mengirimnya kita klik send. Jadwal untuk meeting tersebut pun akan terdisplay di kalender saya. Sekarang mari kita ke salah satu penerimanya, yaitu Iwan. Nah, ini adalah tampilan Outlook web dari Iwan. Nah, ini adalah invitation dari Sagi, ya, sudah masuk invitationnya untuk meeting. Berbagai detail mengenai invitationnya bisa kita lihat di sini. Termasuk juga kita bisa mengaccept meetingnya dari sini dengan cara yes, no atau maybe, ya, atau tentatif disebut juga. Nah, di sini bisa kelihatan siapa yang datang dan siapa yang sudah merespon, gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat dalam tampilan kalender. Oke, klik di kalender sini. Nah, ini adalah tadi schedule atau invitation yang dikirim dari user Sagi ke salah satunya ke user Iwan. Oke, untuk melihat kalendernya kita bisa double klik di sini. Oke, dan kita bisa lebarkan. Nah, tampilannya atau isinya exactly same dengan yang tadi, ya. Dan untuk mengaccept kalender ini kita klik yes. Oke. Kalau kita nggak usah kasih note, send. Nah, sekarang mari kita ke user Sagi yang tadi menjadi meeting organizer, ya. User Sagi sudah menerima email konfirmasi dari user Budi maupun email konfirmasi dari ruang meeting yang tadi dia booking. Oke. Nah, kita juga bisa melihat ini dari mode view kalender di sini. Ini dia meetingnya. Kalau misalkan kita view lebih detail, kita double klik di kalendernya. Nah, kita bisa melihat di bagian tracking. Nah, kita bisa lihat user siapa saja yang sudah melakukan konfirmasi terhadap invitation ini. Oke. Selanjutnya kita juga bisa tahu jadwal dari rekan kita, ya, sebelum kita mengirim invitation meeting terhadapnya. Nah, caranya adalah pada view kalender di sini. Nah, kita bisa lihat ada beberapa kalender yang bisa kita tambahkan. Misalnya saya ingin melakukan meeting dengan rekan satu tim saya, yaitu Budi, yang merupakan kolega saya sesama bawahan dari Iwan Kardi, ya. Saya bisa melihat schedule dari Budi dengan cara saya klik di sini, ya. Kita pilih dari tim Iwan Kardi. Kita klik di sini Budi Irwanto. Nah, kita bisa lihat jadwalnya dari Budi Irwanto di saat yang sama itu seperti apa. Kalau kita mau matchingnya secara lebih akurat, ya, kita juga bisa dengan cara gabungkan. Nah, kita bisa lihat secara side by side itu schedule-nya kapan. Oke. Nah, misalkan saya tambahkan juga user lain, misalkan Iwan. Saya gabungkan juga. Nah, jadi kita bisa kelihatan dari
satu user dan user lain itu jadwalnya seperti apa, ya, sehingga kalau kita mau membuat satu meeting, ya, itu kita bisa lihat di mana jadwal yang sama-sama kosong, kemudian kita pilih misalkan di hari tanggal 8 jam 14, kita pilih dari jam 14 selama 1 jam, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian kita pilih new meeting request, tapi kalau misalkan masih hitam kayak gini, ini karena saya sedang aktif di jadwalnya Iwan, saya klik jadwal saya, pastikan kita berada di kalender kita ya. Kemudian setelah kita pilih waktu yang kosong ini, kita klik new meeting with all. Nah, dia akan otomatis memasukkan user-user lainnya gitu ya. Misalkan di sini title-nya adalah meeting koordinasi. Selain meeting offline yang mana kita membooking ruangan, kita juga bisa men-setup online meeting dalam bentuk Teams meeting ya, dengan cara kita klik di sini Teams meeting. Nah, dia akan otomatis membuat sebuah Teams room meeting dan membuat URL di sini untuk join dari masing-masing peserta. Oke. Untuk mengirim invitation ini kita klik send. Nah, kita lihat di sini kalender dari masing-masing user itu sudah masuk ya, dan otomatis dia akan merefresh kalender dari masing-masing user untuk bisa kita lihat. Tadi kan kita sempat bahas untuk rekan satu tim saya, misalkan di sini sesama bawahan dari satu atasan, atau saya juga bisa melihat kalender dari bawahan saya. Ya, dalam hal ini user lagi bawahannya adalah Claudia dan Putri. Ya, saya juga bisa melihat kalender dari user yang saya tidak secara comment line itu tidak terkait ya. Itu dengan cara kita add di sini, kemudian from address book. Nah, kemudian misalkan kita add Arlianto. Nah, kita bahkan bisa melihat kalender dari user Arlianto ya. Kebetulan user kalendernya kosong, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa di sini. Hal yang sama itu juga kita bisa lakukan kalau kita mau melihat jadwal dari satu ruangan. Caranya adalah kita add, kemudian from room list. Nah, di sini misalkan saya mau lihat jadwal dari ruang meeting sales. Nah, kita gabungkan. Nah, kelihatan di sini ruang meeting sales, kita juga bisa lihat jadwalnya. Selanjutnya adalah kalau misalkan kita membuat sebuah meeting yang rutin, misalkan meeting review mingguan, ya. Caranya adalah kita new meeting, kemudian kita misalkan kasih nama sini adalah meeting weekly sales review. Oke. Nah, kita isi siapa yang perlu ikut. Selanjutnya adalah step yang paling penting, itu adalah kita klik di sini make recurring. Oke. Nah, Anda bisa men-set recurringnya itu terjadi misalkan tiap hari di jam berapa gitu ya, atau Anda bisa set di tiap minggu di hari apa saja ya. Misalkan saya ingin meeting review ini adalah tiap hari Senin jam 10 pagi. Caranya saya pilih di sini Monday, di setiap minggunya Monday ya. Kemudian saya ingin meeting itu jam 10 pagi sampai jam 11 gitu ya. Nah, kita bisa set mulai kapan ini berlaku. Misalkan berlaku mulai tanggal 8 bulan 6 dan selesai recurring ini itu pada misalkan 4 September. Oke. Sehingga mulai 5 September kita bisa mulai bikin jadwal recurring yang baru. Oke. Saya klik OK di sini. Nah, misalkan kita buat ini sebagai Teams meeting. Selanjutnya kita send. Nah, akan terlihat di sini. Misalkan kita drag ke tiap minggunya. Nah, akan terlihat di sini di tiap hari Senin jam 10 pagi itu akan ada sebuah meeting yang sudah terjadwalkan ya.
Oke, itu tadi bagaimana kita memanage kalender kita di aplikasi Microsoft Outlook. Termasuk bagaimana kita meng-invite meeting secara online maupun secara offline. Termasuk bagaimana kita membooking ruangan untuk meeting tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa membuat jadwal meeting secara recurring atau berulang. Ya. Juga bagaimana kita bisa melihat jadwal dari kolega kita atau ruangan yang akan kita booking. Untuk sekarang itu dulu.